Baru-baru ini saya mendengar sesuatu yang lucu ya di Indonesia ini. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nah itu. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Jadi pertama, istilah mencabut nyawa itu tidak ada dalam Alkitab. Orang juga lupa bahwa istilah mencabut nyawa itu pengaruh agama Hindu. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Dan di video kali ini sehubungan dengan pertanyaan non-Kristen, siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada data Alkitab yang berkata bahwa ada yang mencabut nyawa Yesus. Tidak ada. Namun di video kali ini, seorang Dr. Bambang Nursena memberikan kita penjelasan secara detail tentang pengajaran dan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh polemikus Islam kepada iman Kristen. Seperti apakah videonya? Mari kita saksikan video ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Boker Tov. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Banyak orang yang besar jumlahnya mendengar dia dengan penuh minat. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu misteri iman Kristiani adalah inkarnasi, yaitu firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Al-kalimatullah sara jasadan, firman Allah itu telah menjadi manusia. Itulah inkarnasi. Nah, karena kita percaya inkarnasi itu adalah apa yang dikatakan dalam Alkitab sendiri. Bahasa populernya orang mengatakan Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Namun Tuhan itu lebih daripada prosentase. Lebih tepatnya kalau dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Lah yang sepenuhnya Allah itu, saudara-saudara, Yesus yang praeksisten sebelum kedatangannya sebagai manusia, yaitu sebagai apa? Sebagai kalimatullah, sebagai firman Allah, sebagai logos. Maka di dalam kitab suci dikatakan enarki inhu logos, pada mulanya logos itu, geo logos in prostonteon, dan logos itu bersama-sama dengan Allah, Theos in logos, dan theoslah logos itu. Jadi firman itu adalah Allah. Mengapa? Lah ini yang seringkali dalam komunikasi kita dengan orang awam secara khusus lintas agama itu sering Kristen itu menjadi bahan ejekan. Ya, dia mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ini tidak masuk akal katanya. Ini bukan nggak masuk akal, tidak masuk di akal mereka. Tidak masuk di akal mereka itu karena bukan tidak masuk akal, tapi tidak bisa kamu terima karena kamu tidak bisa memahaminya. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa firman itu harus Allah? Karena
Kalau firman itu bukan Allah, ada waktu di mana Allah ada tanpa firman-Nya, dan itu tidak mungkin. Allah itu selalu ada bersama firman dan roh-Nya. Roh Allah itu adalah sumber hidup dalam diri Allah, dan firman Allah itu melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Makanya setelah penegasan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dalam kitab Taurat itu bumi belum berbentuk, lalu kegelapan menutupi samudra raya, dan ruah Elohim, roh Allah, merakefet alfeni hamayim, melayang-layang di atas permukaan air, memberi hidup, menyalurkan hidup kepada ciptaan perdana itu, menyalurkan kehidupan dari sumber hidup ilahi yaitu Roh Kudus. Lalu berfirmanlah Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka sejak kekal Allah selalu bersama firman-Nya, bersama roh-Nya. Lah, yang bersama Allah dalam kekekalan firman dan roh itu bukan merujuk pada kemanusiaan Yesus yang fisik. Kemanusiaan Yesus yang fisik itu baru dilahirkan oleh Bunda Maria. Namun sebelumnya sudah ada di mana? Di dalam diri Allah yang kekal. Maka ketika dalam ayat 14 dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Alkitab tidak pernah mengatakan firman itu menjadi setengah manusia. Benar-benar manusia. Sepenuhnya manusia. Kemanusiaan itulah yang bisa dilihat, bisa diraba, kata Rasul Yohanes, karena dia menjadi manusia maka bisa digambar. Itulah sebabnya ikon atau tradisi suci gereja itu mengkonfirmasikan firman yang menjadi daging, makanya bisa digambar. Jadi ikonografi itu bukan merupakan penyembahan terhadap gambar, tapi bukti inkarnasi bahwa firman menjadi manusia, yang kata Rasul Yohanes, yang sudah dilihat dan diraba dengan fisik kita. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihatnya. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, sejak kapan gereja memahami atau dituntun untuk memahami misteri tentang inkarnasi Kristus itu? Sejak awal sejarah. Sejak awal sejarah kekristenan sudah ada. Bukan baru pada konsili Nisea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus, konsili Kalsedon, tidak. Tapi sebelum itu sudah ada. Saya berikan contoh. Ini cara pandang orang Yahudi yang mata rohaninya belum tersingkapkan tentang misteri Yesus. Dia bertanya-tanya. Karena di dalam kitab Mazmur ya, pasal 110 ayat 1, firman Tuhan, huruf besar semua, itu tetragramaton. Firman Hashem, firman Allah kepada Tuanku. Lah, Tuan itu Adon. Adon itu artinya Lord, ya. Adonai, Adoni, my Lord. Jadi firman Tuhan kepada my Lord. Firman Allah kepada Tuanku, kepada my Lord, kepada Adonai, kepada Kurios. Artinya apa? Mesias yang akan datang itu gelarnya adalah Tuhan, dan itu bukan dari ciptaan gereja perdana. Midrash Tehillim yang dianggap sebagai sebuah penafsiran Yahudi tentang kitab Mazmur, Midrash dari kitab Mazmur, itu menyebut bahwa Adon atau Kurios itu adalah gelar dari Mesias yang akan datang. Malka Mesiha, Raja Mesias yang akan datang. Tetapi di satu pihak, orang-orang Yahudi saat itu, saat zamannya Yesus itu bingung. Bagaimana
Mesias itu disebut tuannya sekaligus anaknya pula. Sebab Mesias itu kan disebut anak Daud. Maka dikatakan di awal perjanjian baru, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasyah ben David, putra David, ben Abraham, putra Abraham. Bagaimana mungkin kalau Daud menyebut sang Mesias itu adalah tuannya, tapi di pihak lain pada saat yang sama disebut juga anaknya, anak Daud. Nah, inilah misteri tentang kodrat ganda Yesus atau dua kodrat Yesus dalam Konsili Kalsedon. Yesus sebagai firman Allah itu sepenuhnya Allah, itulah dimensi ilahinya. Tapi dalam wujud nuzulnya sebagai manusia, dia sepenuhnya manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia itu, Yesus mati disalib. Maka disebutkan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, 16, 17, 18 itu jelas sekali. Apa yang kita pertanggungjawabkan dari iman kita. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada setiap orang yang menanya kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi mesti dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Lalu di ayat 18 dikatakan, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi firman Allah itu tidak bisa mati, tidak bisa dibunuh. Makanya kalau gereja-gereja kuno ya, itu berteologi dalam liturgi. Karena liturgi itu merupakan pengabadian dari iman para rasul secara tanpa putus sampai gereja modern. Maka dikatakan kalau di dalam kidung-kidung itu, kidung-kidung Trisagion misalnya, Agios Otheos, kuduslah engkau ya Allah, Agios Iskiros, Agios Athanatos Eleisonimas, kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah yang tak berkematian, kasihanilah kami. Karena Tuhan itu tidak bisa mati, Allah itu tidak bisa mati. Bahkan Allah itu tidak bisa dilihat dalam wujud kekalnya. Maka Bapa tidak bisa digambar. Ya kan? Allah itu tidak seorang pun bisa melihat. Tapi kenapa Yesus Kristus bisa digambar? Karena firman telah menjadi manusia. Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah saudara-saudara, makanya bagaimana mungkin Yesus itu, Mesias itu disebut sebagai Tuhan atau Tuan atau Adonai oleh Daud, tapi di pihak lain dia disebut anak Daud. Inilah sebetulnya confuse-nya orang-orang Yahudi di zaman Yesus tentang status sebagai putra Daud ya. Daud sendiri menyebut Mesias itu sebagai my Lord. Lalu bagaimana disebut Mesias itu adalah putra Daud? Bagaimana dia disebut tuannya sekaligus anaknya pula? Nah, rupanya memang orang-orang Yahudi tidak memahami mengenai rahasia inkarnasi itu. Karena itu ketika Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, 56, 57, 58 itu disebutkan Abraham melihat hariku. Apa yang disebut melihat hariku itu adalah hari Sang Mesias. Hari Sang Mesias itu adalah hari penggenapan di mana janji Tuhan kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian pasal 12 ayat 3. Dan itu digenapi ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku. Dan dia bersuka cita karena dia melihatnya. Jadi Abraham digambarkan dari Firdaus menyaksikan bahwa saat-saat yang selama ribuan tahun dijanjikan itu sudah digenapi dengan keturunannya
yang olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka sejak awal pula kita bisa memahami bahwa ada praeksistensi Sang Mesias. Itulah yang ditekankan dalam iman Kristen, sehingga dikatakan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Tapi pada saat yang sama dia juga dilahirkan oleh Bunda Maria. Maka dalam konsili Efesus itu dikatakan bahwa kalimatullah, firman Allah itu wulida minal ab, dilahirkan dari Bapa, ilahan bigoiri jasad, secara ilahi tanpa jasad. Itulah keilahian Yesus sebagai kalimatullah, sebagai firman Allah. Tapi pada saat yang sama, wulida min jasad dan biduni ab, lahir dari seorang ibu secara jasad tanpa bapak, artinya itulah virginitas Bunda Maria. Yang pertama itu disebut sebagai divine birth of Jesus Christ, kelahiran ilahi Yesus, sang firman dari wujud Allah. Dan yang kedua itu kelahiran secara insani dari seorang perawan, the virgin birth of Jesus Christ. Kelahiran yang kedua di dunia ini membuktikan karena tanpa ayah itu, maka Yesus dikandung dari Roh Kudus. Misteri iman ini clear sekali di konsili-konsili gereja yang sudah diselenggarakan sampai 400 tahun pertama sejarah iman Kristen. Dan itu bukan sejak pada konsili Nikea yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak ngerti Yesus baru jadi Tuhan tahun 325. Tidak seperti itu. Bahwa tidak banyak orang yang paham, termasuk orang-orang Yahudi yang belum tercerahkan pada saat Yesus. Maka Yesus mengatakan, amin, amin, sesungguhnya aku berkata kepadamu, amar analehon dalam bahasa Aramaik, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Aku sudah ada sebagai apa? Sebagai in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman, bukan dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ini penting sekali untuk kita memahami itu. Sejak gereja mula-mula, pergumulan ini sudah diformulasikan. Misalnya, Santo Ignatius dari Antioquia, ya, Alkides Ignatius al-Antaki, dia mengatakan dalam salah satu suratnya ketika meneguhkan gerejanya menjelang dia wafat syahid di Roma tahun 107. Dia menyebut Yesus itu tabib kita yang ajaib, yang di satu pihak dikatakannya ek Marias ki ek Theos, yang keluar atau lahir dari Maria sekaligus lahir dari Allah. Yang lahir dari Maria itu kemanusiaannya. Makanya dalam Salam Maria itu kan dikatakan, terpujilah engkau di antara semua wanita dan terpujilah buah rahimmu. Lukas pasal 1 ayat 46. Buah rahimmu itu buah rahim Maria. Jadi secara manusia Yesus itu adalah putranya Bunda Maria. Jelas sekali. Tetapi secara ilahi sebagai firman, Yesus adalah anak Allah. Yang pertama, kemanusiaannya bisa dipahami. Yang kedua, keilahiannya tak terselami. Itu clear sejak tahun di bawah tahun 100 itu. Kemudian konsili itu adalah untuk menegaskan kembali ajaran yang sama yang diterus sampaikan tanpa putus dari para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai di gereja sekarang. Itu yang namanya paradosis apostolik, yaitu sebagai kesinambungan ajaran sekaligus kesinambungan kepemimpinan gereja. Nah, karena itu ini basicnya iman Kristen, saudara-saudara. Ketika orang Yahudi mendengar Yesus, Abraham melihat hariku, dia tidak paham. Tapi Yesus menegaskan praeksistensinya. Sebelum Abraham jadi,
sebelum segala sesuatu ini ada, aku sudah ada sebagai Sang Firman. Ya, kalau di dalam Alkitab sangat jelas kemudian konsili itu memformulasikan sebagai standar iman, kanun al-iman untuk gereja di sepanjang segala abad. Maka kita mengucapkan kanun al-iman itu bersama-sama dengan gereja di segala masa, ya. Kita bersama-sama mengatakan nu'min bi ilahin wahid, aku percaya kepada Allah yang esa, dan seterusnya itu. Nah itu saudara-saudara, karena itu sering ya, kalau pemahaman dasar iman kita ini tidak clear, gereja itu sering diombang-ambingkan oleh berbagai macam orang-orang latah dan usil yang suka mencampuri urusan agama lain. Misalnya, baru-baru ini saya mendengar sesuatu yang lucu ya, di Indonesia ini. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nah itu, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Jadi, pertama, istilah mencabut nyawa itu tidak ada dalam Alkitab. Orang juga lupa bahwa istilah mencabut nyawa itu pengaruh agama Hindu. Itu kan Dewa Yamadipati yang mencabut nyawa itu. Dalam iman Kristen, sekarang kita bicara tentang Yesus dulu ya. Karena Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kalau istilahnya Markirilos dari Iskandaria, Santo Cyrillus dari Iskandaria itu dikatakan miapesis tonteon logon sesarkumeni. Dengan firman menjadi daging itu, maka kita memahami Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Satu kodrat ganda firman Allah yang menjadi manusia. Rumusan yang sama dengan bahasa yang berbeda ditetapkan dalam Konsili Kalsedon. Ya, satu pribadi dari dua kodrat. Jadi kesatuan Kristus itu dinyatakan dengan kata-kata mia hipostasis pada gereja Kalsedon, di mana gereja non Kalsedon mengungkapkan dengan miapesis tonteon logon sesarkumeni. Itu bukan rumusan orang per orang, itu rumusan dari konsili ketiga Oikumenis Konsili Efesus. Nah karena itu gereja kemudian menyadari bagaimana hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Itu memang tidak mudah, tapi kira-kira gambarannya itu firman Allah itu bukan sekedar mendiami kemanusiaan Yesus. Karena Alkitab mengatakan firman tidak mendiami manusia seperti ajaran Nestorius. Tapi firman itu benar-benar menjadi manusia. Jadi firman itu menjadi manusia satu sedemikian rupa secara tidak terbagi namun tidak terpisah. Tidak bercampur dan juga tidak berubah. Nah itu rumusan konsili. Jadi artinya apa? Firman itu menjadi manusia. Kemanusiaannya itu tidak tenggelam di bawah keilahiannya. Sehingga Yesus itu menjadi manusia semu. Tetapi juga dengan firman menjadi manusia, kesatuan antara keilahian dan kemanusiaannya itu tidak bercampur seperti campurnya dua zat menjadi satu zat. Tidak. Kemanusiaannya tetap bisa dibedakan dengan keilahiannya. Maka dikatakan ketika Yesus mati, itu kematian tidak pernah melanda keilahian sebagai Sang Firman. Karena firman Allah itu tidak bisa mati. Allah itu tidak bisa mati, tak berkematian. Itulah yang ditekankan dalam doa Trisagion. Ya, Allah itu tidak bisa mati, yang baka, yang tidak bisa mati, kasihanilah kami, dan seterusnya. Tetapi Alkitab menegaskan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Maka tidak ada ungkapan mencabut nyawa. Tapi Yesus dengan kuasanya sendiri menyerahkan nyawanya. Coba kita baca misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Tidak ada yang mencabut nyawa di sini. Mencabut nyawa itu kan Dewa Yamadipati itu. Bapak Ibu kalau ngerti wayang ya, ada yang dari Jawa selain Romo Tim siapa ya? Nah banyak ya yang Jawa. Coba kalau Bapak Ibu mendengar itu apa jejerannya Suroloyo itu. Ini saya cerita wayang dikit ya. Itu mengingatkan masa kecil saja itu. Bathara Guru itu berbicara kepada Bathara Narodo. Kakang Kaniko Putro. Ah itu kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian menanyakan goro-goro ini karena terjadi apa? Menapa wonten kayu watu ingkang mawi tejo? Apakah ada kayu atau batu yang memancarkan sinar sehingga kahyangan itu menjadi apa kacau ya? Seperti itu. Pramila ulun bakal sendal mayang. Nah, saya akan sendal mayang. Istilah sendal mayang itulah mencabut nyawa, saudara-saudara. Itu istilah pewayangan itu. Sendal mayang kinaryo intiping neroko misalnya itu. Jadi di sendal mayang, arti sendal mayang itu apa sih? Ini yang menjadi akar dari kata mencabut nyawa. Tidak sama dengan mencabut rumput, ya kan? Sendal mayang itu bunga pinang. Makanya kalau orang menikah itu ada kembar mayang. Kenapa kembar mayang? Dua jiwa yang disatukan. Nah kalau orang mati itu disendal itu artinya dicabut, dipaksa. Maka orang menjadi mati, dipisahkan jiwa dan raganya. Dan itu digambarkan dalam pewayangan Jawa. Kalau Dewa Yama itu mencabut nyawanya orang baik, misalnya para pertapa, para pendeta, itu datang dalam sosok yang sangat damai, sosok yang sangat lembut gitu ya. Tapi kalau kira-kira yang dicabut nyawanya itu teroris itu ya, itu kira-kira dipaksa seperti orang itu mencabut rumput itu. Lah itulah yang dikatakan mencabut nyawa. Lalu istilah mencabut nyawa itu masuk dalam kosakata Indonesia. Maka ada istilahnya malaikat pencabut nyawa. Sampai Omai Rama pun nyanyi malaikat pencabut nyawa dan seterusnya itu. Itu sebetulnya istilah-istilah Hindu yang diadaptasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ditanya Yesus yang mencabut nyawa siapa? Orang yang bertanya itu tanpa sadar dia sebetulnya sedang menggunakan istilah Hindu untuk memahami agamanya sendiri. Dan itu tidak bisa dihilangkan karena bahasa Indonesia itu kira-kira 60% pengaruh Sanskerta. Misalnya kata bijaksana itu dari wicaksana, seperti vihara jadi biara. Contoh lagi, manusia. Manusia itu kan dari bahasa Hindu itu. Manusia pertama itu kalau Adamnya namanya Manu, Sang Hyang Manu. Istrinya, perempuan pertama yang diciptakan Sang Hyang Widya atau Tuhan itu adalah Syatarupa. Maka menjadi manusia. Terus kemudian Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lalu dikatakan ya ayuhan nas, diterjemahkan hai manusia. Dalam kidung gereja misalnya Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus bonae voluntatis, bahasa Latin diterjemahkan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya atau yang berkehendak baik. Manusia itu dari Hindu juga. Nah itulah sebabnya maka kadang-kadang kalau saya melihat tulisan-tulisan polemik itu kan memang mau ngajak bertengkar, tidak mau mengajak damai. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri, bukan disendal mayang atau dicabut nyawa seperti Yomodipati mencabut orang-orang jahat seperti itu. Nah kiranya dalam suasana dialog yang pro-eksisten, saling memahami bahkan saling melengkapi, agama-agama itu bisa menciptakan perdamaian. Kita memang berbeda,
Tetapi jangan perbedaan itu dijadikan alasan untuk saling membenci. Karena Injil itu sebetulnya tidak mengajarkan kita untuk membenci saudara Muslim, membenci saudara Hindu, tidak. Tetapi menyadari bahwa kita memiliki warisan perbedaan yang tidak bisa harus disama-samakan, ya. Tetapi dalam ketidaksamaan, dalam perbedaan itu kita bisa saling mengasihi. Karena kebenaran itu bukan sekedar kebenaran ortodoksia, kebenaran secara ajaran, tapi juga kebenaran secara ortopraksia, kebenaran dalam perilaku hidup, lalu juga kebenaran dalam ibadah penyembahan, maka ortolatria. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa memasuki kerajaan surga. Demikianlah kiranya renungan, refleksi, ziarah kita ke Tanah Suci. Semoga ini menjadi landasan kita dalam kita meluruskan perilaku kita, sebagaimana kita meluruskan ajaran dan penyembahan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan senantiasa, serta sepanjang segala masa. Amin.